Seorang suami menjual istrinya ke pria hidung belang secara online melalui aplikasi pencari teman. Dalam 1 bulan, pasangan suami istri tersebut meraup untung hingga 10 juta rupiah. Polisi menggerebek rumah kos yang menjadi sarang prostitusi di Kota Serang, Banten. Dalam penggerebekan terungkap, satu pasangan suami istri menjalani bisnis prostitusi online melalui aplikasi pencari teman. A menjual istrinya untuk melayani lelaki hidung belang dengan cara open BO. Mirisnya, saat sang istri melayani lelaki hidung belang di kamar kos, suami dan anak kembar mereka menunggu di ruangan lain. Dalam sehari, sang istri bisa melayani 2 hingga 3 pria hidung belang. Selama 1 bulan, tersangka mengantongi uang hingga 10 juta rupiah. Polisi menjerat 2 tersangka dengan pasal tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana perkembangan penyelidikan polisi terkait kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Hutapea. Selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Mas Davi. Baik Pak Maruli, seperti apa modus suami jual istri tersebut Pak? Baik, terima kasih Mas Davi dan sahabat News Sore. Polres Serang Kota, alhamdulillah, puji Tuhan berhasil mengungkap adanya praktek asusila bermodus micet. Jadi pelaku ini bermodus pijat pada suatu kos-kosan, namun pada kamar sebelahnya kita mendapatkan pelaku melakukan booking open ya, BO, yang mana cukup mirisnya pelaku merupakan pasangan suami istri. Dan ini sudah berlangsung lebih kurang 6 bulan dan mereka bisa mengumpulkan penghasilan selama sebulan lebih kurang 5 juta sampai 10 juta. Cukup miris sekali. Oke, baik. Pak, dalam prakteknya ini sekali melakukan open BO, berapa pendapatan yang mereka dapatkan, Pak? Kami mengejar beberapa informasi dari pelaku, tetangga, termasuk pemilik kos. Kita mendapatkan informasi bahwa pelaku bisa melayani 2-3 orang sehari, yang mana kisarannya untuk sekali open BO lebih kurang 500 ribuan. Jadi sehari pelaku bisa meraup sekitar 1.500.000 dan itu bisa dikalikan sebulan lebih kurang 10 juta dan itu dilakukan secara sadar oleh suami dan istrinya juga menyetujui. Oke, tadi Anda katakan dilakukan secara sadar oleh suami dan istrinya ini Pak ya. Kemudian apakah ada modus lain selain mungkin menawarkan open BO melalui aplikasi micet ini Pak? Pada kamar kos tersebut kita mendapatkan 2 kegiatan asusila. Yang pertama dilakukan oleh sepasang suami istri dan satu lagi dilakukan oleh sepasang kekasih. Artinya sepasang kekasih laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki tersebut juga melakukan tindakan serupa terhadap pacarnya, menjual pacarnya, mendapatkan untung, dan hasilnya lebih kurang sama seperti yang pasangan suami istri. Dan untuk perbuatan ini kita jerat dengan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pasal 21 tahun 2007. Baik, apakah ada hubungannya Pak tadi praktek asusila yang tadi Anda katakan ada 2 begitu ya, apakah ada hubungannya? Misalnya sama-sama melalui modus aplikasi micet ini Pak? Dari hasil olah TKP dan kita sudah mendapatkan informasi dari pemilik kos bahwa ini sudah berlangsung lama dan mereka memang berkesempatan melakukan itu di tempat kos tersebut yang mana itu sepi. Kemudian masyarakat juga sedikit tidak mengetahui aktivitas tersebut. Demikian. Sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa terkait kasus ini? Baik Mas Davi, dari TKP kita mengamankan 13 orang ke Polres Serang Kota yang terdiri dari 8 orang wanita dan 5 orang laki-laki. Kita bekerja maraton, melakukan gelar perkara, dan kita telah menetapkan 2 orang sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu sepasang kekasih yang laki-lakinya kita tetapkan tersangka dan suaminya sudah kita tetapkan tersangka. Oke,
Pak, apakah ada indikasi bahwa praktek yang mereka lakukan ini tergabung dalam sebuah jaringan yang luas, meskipun itu tadi Anda katakan juga baru ditetapkan sebagai 2 orang tersangka, Pak? Baik, sementara dari informasi dan dari olah TKP belum sampai ke sana. Namun kita akan dalami. Demikian Mas Davi. Baik, baik. Terima kasih Pak Maruli. Kita nantikan terus perkembangan kasus ini seperti apa nantinya. Terima kasih, selamat sore.